warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita datang ke majlis taklim ini guna untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah. Semoga kita sekalian akan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita sekalian akan menjadi pengikut-pengikutnya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama mengikuti taklim ini dengan tema renungan untuk kita semua tentang datangnya ajal ataupun kematian. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua kita sekalian akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menuntut ilmu-ilmunya Allah. Semoga Allah berikan kelapangan dada kita dan kesiapan kita untuk menerima ilmu-ilmu Allah yang disampaikan oleh para guru-guru kita semuanya. Perlu diingat bahwa manusia tak dapat lari dari ajal ataupun kematian. Allah berfirman di surat 62 ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Demikianlah ibu, bahwa kematian ajal itu akan datang tiba-tiba, tidak membawa berita. Maka dari itu marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ajal, yang mana Allah selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersiap-siap mencari ilmu, menuntut ilmu, dan mencari ridha Allah agar kita selamat apabila kita memasuki alam barzah. Dan Allah juga berfirman di surat 4 ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang kuat. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan kesempurnaan pahalanya atau balasannya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itulah orang-orang yang sangat beruntung. Ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita kaji lagi firman Allah yang mana di sini di surat 74 ayat 42 dan 4 sampai dengan 48, di mana perbincangan antara isi surga, di mana dia menanyakan kepada malaikat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa yang ada di dalam neraka. Maka Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Syafa'atus syafi'in, yang mana mereka ditanya, kenapa kamu kok masuk ke dalam neraka ini? Apa penyebabnya kamu masuk ke dalam neraka ini? Maka mereka menjawab,
bahwa kami adalah orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, yang lalai di dalam sholatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka sampai datanglah ajal tiba dan kami dimasukkan ke dalam neraka ini. Yang kedua, kami tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kami adalah termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak pernah mengingat bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita, namun kita tutup mata, tidak mau melihat mereka, tidak mau memberikan sebagian daripada rezeki kita kepada mereka. Yang ketiga, orang-orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, ialah kita selalu berbicara yang tidak baik, ghibah, kita selalu menggunjing orang. Itulah penyebabnya, maka sampai dia masuk ke dalam neraka syaqar ini. Dan yang keempat, bahkan kami juga mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak percaya akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat, akan ada hari padang mahsyar. Maka dia hidup semau-maunya di dunia ini. Dia hidup dengan kesenangan, dengan harta yang berlimpah, tidak memikirkan bagaimana nantinya apabila sudah hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu amal perbuatannya di dunia ini sampai datang kematian. Maka rugilah mereka, maka mereka tidak dapat pertolongan dari siapapun. Wama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak dapat pertolongan, tidak dapat dia meraih kebahagiaan, nasihat dari siapapun, karena dia sudah menjadi orang-orang yang merugi. Maka peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat 59 ayat 18, yang artinya saya bacakan: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, ialah hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi sekalian, demikianlah Ibu. Maka nanti setelah kita masuk alam barzah, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Sebiji zarah pun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah pun kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan, dan sebiji zarah pun keburukan akan Allah balas juga dengan keburukan. Maka Ibu sekalian, sepanjang hidup kita ini, apakah kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Apakah kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah dengan setulus-tulusnya? Maka mulai dari sekarang marilah kita mengingat akan kedatangan azal, agar hati kita bisa tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah ibu-ibu, orang-orang yang golongan kanan akan dipanggil oleh Allah dan akan diberikan surganya Allah, jiwa-jiwa yang tenang. Dan juga Allah berfirman di surat 7 ayat 42,
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah Ibu janji Allah kepada orang-orang yang benar dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Itulah Ibu, maka Allah akan memberikan kita diwarisi surga oleh Allah, Jannatul Firdaus. Dan ibu-ibu sekalian, demikianlah ibu-ibu kultum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu jamaah memperhatikan dan ibu jamaah mengkaji kembali firman-firman Allah ini dan diresapi di dalam hati agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari azab neraka yang sangat pedih, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.